Jagongan, jagong bareng, ngobrol bareng. Terima kasih Pak Kapolres AKBP Burhanuddin yang sudah menyempatkan waktu di sini. Di edisi Jagongan kali ini kita dapat kehormatan masuk di ruangan yang jarang-jarang setiap orang masuk di sini nih, Dan. Walaupun sebenarnya komandan sendiri membuka pintu buat siapa saja. Betul. Saya mau nanya ini, Dan. Pertama kali tahu masuk Temanggung itu perasaannya bagaimana, Dan, pada saat itu pertama kali ditugaskan di sini? Baik, Mas, sebelumnya saya izin buka masker. Silakan, ya. Insya Allah kita sudah di swab tadi ya. Insya Allah hasilnya pun negatif. Terima kasih, Mas, pada kesempatan ini. Terima kasih atas rekan-rekan dari Temanggung TV sudah mau sowan dan melaksanakan jagongan, jagongan di ruangan Kapolres Temanggung. Saya AKBP Burhanuddin sebagai Kapolres Temanggung saat ini, berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri saat itu tanggal 1 Juni 2021 saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Kapolres Temanggung. Dan itu seperti yang Mas tanyakan, di luar dugaan saya. Karena saya tahu saya menjadi Kapolres kan. Karena kalau kita Polri itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi kabupaten kota di Indonesia ini ada sekitar 500-an. 500-an lebih ya. Ya, peluangnya 1:500, Mas. Jadi kita tidak tahu. Termasuk saya ke Temanggung ini, saya jadi Kapolres di Jawa Tengah. Saya tahu Jawa Tengah itu kan taunya Magelang, Kendal, Demak, Semarang. Kota-kota yang sudah terkenal. Tapi saya lihat di Temanggung. Waduh. Gambaran pertama kali masuk itu gimana, Dan? Gambaran saya Temanggung itu saya belum tahu. Akhirnya saya searching. Yang terkenal adalah Gunung Sindoronya sama Gunung Sumbing, sama tembakonya. Dan kalau saya berpikir tembakau, berarti ini dataran tinggi. Berarti nanti wilayah ini pasti dingin, adem, ayam, Mas. Itu yang kepikiran saya. Kalau alamnya seperti itu, wah, pikiran saya insya Allah masyarakatnya juga pasti adem, ayam juga nyaman gitu ya, nyaman. Itu perasaan saya awalnya, Mas, masuk menjadi Kapolres Temanggung. Gitu. Dari bulan Juli ya? Kalau sesuai dengan telegram 1 Juni 2021. Berarti baru hitungan bulan ya, Dan? Hitungan bulan. Serah terimanya itu tanggal 23 Juni 2021. Walaupun dalam hitungan bulan baru sekitar 5-6 bulan, perasaannya gimana, Dan? Perasaannya, apakah sesuai ekspektasi komandan yang ayem, nyaman, tentrem gitu? Iya, alhamdulillah sesuai, Mas. Sesuai dengan harapan saya. Selama ini kan saya berdinas di Polda Metro Jaya. Yang eskalasi kegiatan masyarakat cukup tinggi, eskalasi gangguan Kamtibmas juga cukup tinggi. Tiba-tiba saya menjadi Kapolres Temanggung. Berdasarkan data yang ada, gangguan Kamtibmas cenderung sedikit. Kemudian kegiatan masyarakat yang berskala besar juga tidak begitu banyak. Ya, alhamdulillah, artinya saya bersyukur saya dinas di Temanggung ini masyarakatnya juga pamelier, terus ramah. Dan tidak kalah pentingnya situasi Kamtibmasnya kondusif. Artinya sesuai dengan alam dan cuaca yang ada di Kabupaten Temanggung. Masuk Temanggung tidak jauh berbeda dengan eksepsi komandan, bayangan komandan. Temanggung seperti ini tuh nggak jauh berbeda. Sebetulnya kalau kita bicara menjadi seorang pejabat Kapolres itu susahnya di mana, Dan? Ada susahnya nggak? Iya. Kapolres itu merupakan Kasatwil, kepala satuan wilayah yang memimpin wilayah satuan Polri setingkat kabupaten. Tentunya tantangannya dengan jumlah personil yang lumayan cukup banyak, kemudian dengan jumlah wilayah yang cukup luas. Ya, tantangannya bagaimana kita mengomandoi atau memimpin
memanajemen supaya secara internal tidak ada gangguan, anggota tidak ada melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan, tidak menyakiti hati masyarakat, kemudian yang tidak kalah pentingnya situasi Kamtibmas kondusif, sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan sesuai harapan daripada masyarakat. Ada dukanya nggak dan dari Kapolres? Dukanya insya Allah belum ada, Mas. Ya, jangan sampai duka lah. Kita dinas itu harus selalu gembira, selalu suka, selalu bersemangat. Seperti itu. Walaupun juga harus bertanggung jawab dengan keamanan kabupaten. Ya, betul, Mas. Artinya untuk wilayah Kabupaten Temanggung, situasi Kamtibmas adalah salah satunya tanggung jawab saya sebagai seorang. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini ya. Ya, betul, Mas. COVID-19 ini menghantam semua ya. Betul. Jadi tidak ada pimpinan yang enak kelihatannya sekarang ya. Lah, ya kalau dibilang enak itu tergantung penilaian ya, Mas. Ya. Jadi pasti ada enak, apa ada nggak enaknya. Tapi apapun kebijakannya tidak akan kebijakan familiar kalau sekarang ya kan, dan ada yang familiar, ada yang tidak. Tergantung bagaimana masyarakat menilainya. Tentunya kalau kami di Polri ini, Mas, kan fungsi kami kan ada beberapa fungsi. Ada fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua menjaga situasi Kamtibmas, memelihara situasi Kamtibmas. Yang ketiganya ini, Mas, menegakkan hukum. Itu yang paling susah. Itu yang nanti ada masyarakat yang suka, ada masyarakat yang tidak suka. Betul. Itulah Mas, artinya gambaran pelaksanaan tugas kami polisi, artinya ada yang kalau di segi penegakan hukum cenderung ada yang suka, ada yang tidak. Seperti itu. Ya, seperti kalau saya boleh mengibaratkan seperti seperti wasit di sepak bola. Betul, apapun keputusannya selalu mesti akan dikritik oleh lawan ataupun yang diambil keputusan itu ya kan. Kalau di Polri gini, Mas, kalau di Polri kita spesifik ke penegakan hukum seperti yang Mas sampaikan tadi, menjadi seorang wasit, kami juga sama seperti itu. Pada tataran penegakan hukum tentunya kan ada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun dia merasa mengalami suatu tindak pidana. Tentunya dia ngelapor, ditangani dengan benar, kemudian yang terlapor kita proses, yang pelapor merasa puas, kadang-kadang terlapor juga kebalikan yang merasa tidak puas. Yang jelas kan tugasnya bukan mencari-cari kesalahan. Bukan, bukan menegakkan sebuah hukum, menegakkan sebuah kebenaran, tapi tidak mencari-cari kesalahan. Tidak mencari kesalahan, ya, Mas. Betul. Ya, banyak orang, banyak kritikan, masukan terhadap kinerja Polri. Salah satunya adalah kemarin yang baru viral itu adalah salah satunya yaitu soal pembuatan SIM. Valentino Rossi aja nggak akan bisa buat SIM itu di Indonesia gitu kan. Nah, itu seperti itu menghadapi kritikan-kritikan seperti itu bagaimana, Dan? Kami institusi Polri dalam hal ini Polres Temanggung siap menerima kritikan. Mantap. Artinya suatu institusi tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa adanya kritikan. Masukan ya. Karena kritikan itu kalau bagi saya pribadi sangat bagus, Mas. Ya. Dan saya tidak alergi kritikan. Karena ya memang mungkin yang dikritik itu mereka pasti punya data, punya fakta kan. Artinya, yang jelas harus ada data dan fakta. Jangan asal ngeritik ya. Memang mereka ada data, ada fakta, kita terima, kita telusuri. Kalau memang ada mungkin pelanggaran, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, ya kita perbaiki, Mas. Kan seperti itu. Mungkin ada perbuatan yang ibaratnya di luar dari prosedur, kalau ada hukumannya ya mungkin kita hukum, kita beri sanksi dan sejenisnya. Artinya kami dari Polres siap menerima kritikan, Mas, apalagi terkait dengan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan SIM, pelayanan SKCK, kami siap dikritik. Seperti itu. Pun kalau ada hal-hal yang menyimpang, ya tolong sampaikan kepada kami atau kepada para kasat ataupun kapan yang di Polres. Tapi kan sekarang polisi itu kan sudah bertransformasi ya, melayani ya. Tidak seperti waktu zaman saya dulu SMA, walaupun saya mengalami Polri
ya masih jadi satu dengan kesatuan pada waktu itu militer ya. Mungkin Bapak juga mengalami juga. Dulu tuh kelihatannya takut banget, ya kan. Masuk ke kantor polisi itu seperti masuk ke kandang macan. Kalau sekarang itu sudah agak sedikit adem itu ya, sudah cari juga tidak ada bentakan, tidak ada apa, tidak ada seperti itu ya dan yang diinginkan. Nah, itulah masih ada di masyarakat kita persepsi seperti itu. Seperti kalau anak-anak kita nangis, loh nanti tak lapor Pak Polisi loh apa salah Pak Polisi? Pak Polisi nggak salah kok, anaknya mau dilapor ke kita. Jadi takutnya sama polisi, persepsi seperti itu harapan kami di masyarakat dihilangkan karena seperti yang saya sampaikan tadi, fungsi kami itu tadi yang ini melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat seperti itu. Kalau di fungsi itu masyarakat tahu, insya Allah masyarakat datang ke kantor polisi tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa segan dan tidak ada rasa takut karena kami siap melayani. Kan ada semua kami siap melayani masyarakat bahkan 1 kali 24 jam Mas. Kalau ada 25 jam kami juga bisa Mas, tapi kan 24 jam. Artinya persepsi seperti itu mungkin persepsi masyarakat yang kurang paham dengan tugas pokok daripada Kepolisian Republik Indonesia. Karena kami kan melindungi Mas, melindungi. Ada orang demo kami datang, kami amankan. Kemudian ada orang nyebrang kita seberangkan. Kemudian ada orang laka kita beri pertolongan, kita tangani sesuai dengan prosedur. Ada orang gila, mohon maaf mungkin untuk diamankan dan lain sebagainya. Kita polisi juga siap. Memang saya menganggap bahwa Polri itu bekerja di semua lini ya. Iya, betul. Yang paling kompleks pekerjaannya di mana-mana ada. Betul. Dari urusan rumah tangga pun bisa diurusi Polri. Sampai urusan negara juga bisa diurusi polisi. Orang antar tetangga ribut, masalah parkir, ya dia beli mobil nggak ada parkirnya, lapor polisi. Bisa menjadi urusan itu. Artinya ya itulah tugas lika-liku fenomena kami dalam melaksanakan tugas Mas. Karena tapi intinya tetap siap menjadi polisi yang baik. Oh iya, insya Allah siap menjadi polisi yang baik, terutama untuk masyarakat Kabupaten Temanggung. Dan kalau bicara soal Kabupaten Temanggung, kita kembali ke masalah Kabupaten Temanggung. Kalau Komandan sendiri melihat apa yang sulit dari Kabupaten Temanggung ini selaku Kapolres? Apa ya? Kalau dari segi keamanan, insya Allah kondusif Mas. Temanggung ini itu referensi saya berdasarkan data gangguan Kamtibmas per bulan Mas. Jadi per bulan itu ya orang melapor ke polisi terkait dengan gangguan Kamtibmas Mas, mungkin pencurian, mungkin ribut dan sejenisnya, perbuatan tidak menyenangkan, ya tidak sampai 10 kasus Mas. Dibandingkan Metro Jaya jauh. Wah jauh Mas. Metro Jaya itu saya di salah satu Polres itu sehari itu menerima laporan bisa 20 ke atas Mas. Sehari. Kita sebulan? Sebulan nggak sampai 10. Artinya masyarakat Temanggung ini rasa kekeluargaannya cukup tinggi, kemudian rasa bahwa keamanan itu milik kita bersama. Gitu. Artinya rasa aman itu tercipta dari diri kita sendiri. Kalau dari pribadi-pribadi sudah menganggap keamanan itu merupakan tanggung jawab daripada masing-masing, insya Allah suatu masyarakat, suatu desa, suatu kecamatan, suatu kabupaten, insya Allah akan aman, kondusif. Salah satunya di Kabupaten Temanggung ini. Bisa menjadi contoh juga. Contoh. Ya? Gitu. Kalau asli mana dan maaf? Saya asli Sumatera, Mas. Mungkin orang masih belum tahu Sumatera itu mana saja. Orang tuanya Medan, Padang. Saya di Jambi. Oh di Jambi. Asli Jambi. Asli Jambi. Jambi itu posisinya di atas Provinsi Sumsel sama di atas Provinsi Bengkulu. Berarti kultur budayanya beda ya dengan Temanggung jauh ya Nenek? Ya beda Mas, beda. Tapi saya sudah cukup familiar dengan pola kemudian tradisi masyarakat Jawa khususnya Temanggung karena kebetulan di Jambi itu ada desa, ada kecamatan yang ada masyarakat
transmigrasi. Jadi sejak kecil saya sudah berteman, bergaul, bermain sama teman-teman kita dari Jawa. Ya, kalau menurut pendapat orang-orang dan saya juga, kalau orang Jawa itu lebih plus. Kalau orang Jawa, ular Jawa itu lebih apa adanya ya. Nah, kalau orang cenderung seperti itu Mas. Ya. Kalau Jawa kan lebih halus. Ya. Gitu. Tapi nggak kaget kan waktu pertama kali masuk Temanggung kan? Oh enggak, insya Allah tidak kaget Mas. Alhamdulillah saya sangat senang dengan alamnya Temanggung, dengan masyarakat Kabupaten Temanggung ini. Dan setelah ini kita lanjutkan ya ngobrolnya asik dengan Mas. Komandan Terima kasih, Mas. Kapolres. Tadi kita lanjutkan di segmen 2 Ya. Oke. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Tadi sudah sedikit banyak menyinggung soal pekerjaan komandan selaku Kapolres di Temanggung, suasana Temanggung. Sekarang saya akan ngobrol ini sama komandan soal ini sebentar lagi kita ini akan menghadapi 2 hari besar, Natal dan Tahun Baru. Sedangkan kondisi COVID, walaupun kita sudah aman, tapi sebetulnya COVID masih menjadi sebuah ancaman, ya kan Dan? Iya. Kita mengenai infografis di Kabupaten Temanggung sekarang memang COVID tidak lebih dari 10. Bahkan saya lihat beberapa hari yang lalu 0 ya, tidak ada sama sekali. Tapi itu bukan 100% menjadi jaminan. Banyak masyarakat yang bertanya sama saya dan kebetulan saya juga beberapa kali sekarang jadi jurnalis juga. Sebetulnya apa toh yang nggak boleh dan boleh pada saat Natal dan Tahun Baru besok? Menimbang pemerintah sudah mencabut kembali PPKM level 3. Masyarakat kan bingung. Sebetulnya apa yang boleh saya lakukan, apa yang nggak boleh saya lakukan. Nah ini kan menjadi bias ya. Apakah boleh kita main kembang api, berkumpul, melakukan pergantian tahun baru untuk yang masyarakat yang merayakan Natal, Nasrani dan Katolik mungkin. Apakah boleh dia melakukan ibadah berjemaah atau apa? Ini menjadi pertanyaan titipan dari masyarakat kepada komandan. Baik. Wah, ini pertanyaannya sangat luar biasa, Mas. Jadi seperti yang Mas sampaikan tadi, memang kita Kabupaten Temanggung ini sekarang berada di level 2. Dengan kondisi COVID per hari berturut-turut jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 4 sampai 5 orang. Dan kesediaan ruangan rumah sakit juga cukup banyak, cukup besar. Artinya kita ada di level 2. Kemudian capaian vaksinasi, ini kita berbangga Mas. 70%. Ya, sudah 72,50 berapa persen. Artinya merupakan capaian yang sangat luar biasa sesuai dengan target daripada pemerintah pusat. Artinya di tahun 2021 ini harapannya kabupaten kota capaian vaksinasinya bisa 70% ke atas. Nah, kemudian menjelang Natal dan Tahun Baru kemarin pemerintah sempat akan menerapkan PPKM level 3. Tapi mungkin karena pertimbangan segala sesuatu halnya akhirnya penerapan PPKM level 3 ditiadakan. Nah, tentunya kita berpedoman kepada instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Bupati Temanggung. Artinya kita mungkin mengacu kepada PPKM level 2 sambil menunggu dalam waktu dekat ini kalau memang ada instruksi terbaru dari Bapak Menteri Dalam Negeri maupun dari Bapak Bupati terkait menghadapi Natal Tahun Baru, apa saja yang aturan yang akan disampaikan. Jadi baik Mas, jadi nanti pada saat Natal Tahun Baru khususnya kami Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan operasi terpusat. Operasi terpusat itu operasi yang rutin dilaksanakan tiap tahun dan dilaksanakan oleh satuan wilayah, seluruh satuan wilayah yang ada di Indonesia. Namanya Operasi Lilin. Operasi Lilin itu operasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Seperti yang Mas sampaikan tadi, apa saja sih
yang boleh dan tidak boleh. Tentunya banyak batasan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, Mas. Ya, beda suasana pada saat kita tidak dalam kondisi COVID-19 sama dengan kondisi sekarang, Mas. Kan? Karena ini juga sudah masuk tahun kedua kita mengalami pandemi COVID-19 karena tahun 2020 kemarin kita juga sudah Natal tahun baru juga sudah situasi COVID-19. Sekarang sudah tahun kedua sama Natal tahun baru kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Adapun yang harapan kami ataupun harapan pemerintah kepada masyarakat, yang pertama diharapkan pelaksanaan ibadah di gereja itu paling tidak 50%, Mas. Oh, hanya 50%. Ya, 50% harapan kita. Kemudian gereja-gereja juga memiliki petugas prokes internal, kemudian juga memiliki SOP tersendiri terhadap jemaah-jemaahnya yang akan melaksanakan ibadah. Kemudian agar diatur sedemikian rupa pelaksanaan ibadahnya atau kebaktian, mungkin yang pagi itu berapa orang, siang berapa orang, malam berapa orang, sehingga tidak terjadi kerumunan. Intinya cuma tidak terjadi kerumunan. Tidak terjadi kerumunan. Dan intinya lagi bukan pelarangan ibadah di tempat ibadah ya. Iya, betul. Ya, yang diantisipasi itu bukan pelarangan ibadahnya, Mas, ya. Kita tidak adalah negara pemerintah itu melarang ibadah. Yang dilarang itu jangan sampai terjadi kerumunan karena kerumunan ini rawan terjadi penularan COVID-19. Kemudian terkait dengan malam tahun baru, harapan kami, himbauan kami agar masyarakat tidak melaksanakan pesta berkumpul, kemudian melaksanakan jalan apa namanya itu pawai atau arak-arakan, kemudian tidak berkumpul di alun-alun. Laksanakan, harapan kami masyarakat dapat melaksanakan kegiatan malam tahun baru di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan sebetulnya boleh-boleh saja, cuma tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah massa yang banyak. Ya, betul. Karena itu masih ada potensi ya. Bulan ini harus digarisbawahi bahwa sebenarnya boleh, cuma tidak boleh kalau ada kerumunan dalam jumlah yang banyak. Iya, betul. Begitu ya, dan betul. Oke. Betul. Jadi kan masyarakat jadi tahu, paham sebetulnya. Jadi kan. Tapi kalau seumpamanya ada, ya bukan pelanggaran ya, ada yang masyarakat sudah 2 tahun nih nggak ada melaksanakan tahun baru, euforianya wah sekarang udah kosong gini. Kalau seumpamanya dianggap nekat, apa yang akan dilakukan? Ya tentunya kita tidak melarang umat itu beribadah, Mas. Ya, tapi yang seperti Mas sampaikan tadi, yang kita antisipasi kerumunannya itu. Kalau memang terjadi kerumunan dan itu berdampak kepada penyebaran COVID-19, tentunya tidak kami saja Polri, Mas. Nanti dari Satgas COVID-19 Kabupaten Temanggung mungkin ada langkah-langkah yang akan dilakukan seperti itu. Tapi lebih pada preventif ya? Ya, preventif. Bukan represif ya. Ya, betul. Sekarang kan lebih banyak ke preventifnya. Betul. Bahkan operasi Zebra aja lebih banyak preventifnya. Nggak ada penilangan. Iya, tidak ada penilangan dan peringatan. Iya, tapi kalau dalam kondisi seperti itu anggota polisi Polres Temanggung nggak libur kan Natal dan kita tidak libur, Mas. Bahkan sudah ada telegram nanti pada saat pelaksanaan operasi anggota Polri sama PNS Polri tidak boleh mengajukan cuti, Mas. Nah, itu sudah tegas, Mas. Kecuali mungkin ada hal-hal yang mungkin sakit, orang tua meninggal. Ada berapa personel pasukan nanti yang akan diturunkan? Jumlah personel yang kami turunkan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk Polres Temanggung ini sekitar lebih kurang 300 personel, Mas. 300. Nanti kami juga akan mendirikan pos pengamanan, yaitu nanti ada di
di depan kantor camat Temanggung. Oke. Itu Polres Lama ya? Iya, Polres Lama membawahi beberapa gereja yang ada di sekitar lingkungan sana. Kemudian kita juga ada pos pengamanan di Pasar Baru Temanggung. Oh, pasar sini, itu Pasar Kliwon mengamankan beberapa gereja yang ada di sekitaran situ. Kemudian juga pengamanan di gereja yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Polres Temanggung ini. Nanti pada saat pelaksanaan ibadah, anggota-anggota kami, personel-personel kami akan diterjunkan juga. Kemudian di samping itu perlu kami sampaikan juga Mas, kami juga nanti akan membuat pos PAMAS. Nah, pos checkpoint bukan. Mohon maaf, bukan pos PAM. Pos PAM seperti yang saya sampaikan tadi. Kami juga akan membuat checkpoint. Checkpoint itu dalam rangka mengamankan arus masyarakat pada saat menjelang Natal maupun Tahun Baru, sehingga tidak terjadi lonjakan masyarakat mudik, ataupun ada masyarakat yang mudik itu tidak memperhatikan prokes. Sehingga kami mendirikan 2 pos. Pos itu yang pertama pos checkpoint Terminal Temanggung, kemudian pos checkpoint depan rumah sakit RSK Parakan. Adapun fungsi pos itu ataupun kegiatan yang akan dilakukan nanti akan mengecek masyarakat yang mudik, mereka mungkin membawa surat hasil swab, PCR ataupun kartu vaksinasi. Kemudian nanti di kendaraannya ditempel stiker, oh ini mudik, sehingga menjadi bisa kita kontrol mereka mudik kemana, berapa hari, mereka dari mana. Kemudian juga kita menghimbau mereka tetap selama perjalanan, selama nanti di kampung halamannya mereka tetap melaksanakan prokes. Kemudian juga kami akan membagikan masker. Saya garis bawahi berarti kita boleh bepergian ya Dan ya? Bepergian boleh Mas, tapi ya nanti ada pengecekan bukan harus sudah vaksin ya nanti? Iya, tentunya sudah vaksin. Dan harus ada tes PCR juga. Tapi himbauan kami sebaiknya jangan bepergian. Lebih aman, lebih terjamin kalau kita pada saat Natal dan Tahun Baru kita di rumah saja bersama keluarga. Seperti itu. Kalau bicara soal begitu Dan, sebetulnya kalau komandan sendiri sebagai seorang Kapolres ya, masyarakat itu kan sebetulnya sudah jenuh ya Dan ya. COVID ya. Sebetulnya seberapa Dan bahaya atau masih komandan sendiri masih memandang potensi COVID di Kabupaten Temanggung khususnya itu seperti apa Dan? Ya. Karena berhubungan kan Natal masih ada walaupun tidak secara pembatasan secara mutlak, tapi kan masih ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Betul, Mas. Kan masyarakat masih sebetulnya udah 2 tahun gini loh, sudah 2 tahun kita sudah ya apa-apa sedikit-sedikit dilarang, dibatasin. Sebetulnya seperti apa Dan? Kalau lebih spesifik atau secara ilmiah yang bisa menjawab mungkin dari rekan kesehatan Mas ya. Kalau dari saya tentunya COVID-19 itu masih ada. Oke. Ya, artinya sampai dengan saat sekarang baik Kabupaten Temanggung, tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional kan tiap hari kita melihat mendengar data yang disampaikan oleh pemerintah. Tiap hari masih ada sekitar 300-an, 400-an se-Indonesia. Kemudian yang meninggal juga masih ada. Apalagi kan heboh kita mendengar ada varian baru Omicron. Artinya COVID itu ada, masyarakat ya harus tetap waspada Mas. Tetap ya waspada dalam arti harus tetap prokes. Kemudian yang belum vaksin, ayo vaksin. Sehingga penyebaran COVID-19 paling tidak dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, bisa kita putus pola penyebarannya. Apalagi sekarang COVID menjadi indikator keberhasilan segala sesuatuan ya. Maksudnya gini, semakin bisa menekan COVID, berarti keberhasilan juga pemimpin baik itu pemimpin Polri,
bupati ataupun ya bisa juga indikatornya sekarang ya jelas. kita simpulkan seperti itu ya. Bisa juga ya kalau memang sekarang kan menjadi COVID ini menjadi indikator apapun dan orang juga vaksin juga menjadi indikator apapun sekarang maksudnya apapun harus vaksin dulu, apapun harus awal dulu ya kan dan ya betul. Jadi mungkin himbauan dan ini terakhir mungkin dalam kesempatan ini sebelum kita nanti ke segmen ketiga, mungkin ada himbauan penekanan khusus bagi masyarakat. Himbauan saya ada 3 Mas. Ya. Yang pertama terkait tugas pokok kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami menghimbau masyarakat mari menjadi polisi bagi diri sendiri. Oke. Nah, artinya mari sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Temanggung. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan, mari kita duduk bersama. Kita kan Indonesia terkenal dengan musyawarah mufakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan COVID-19. Saya menghimbau khususnya kepada masyarakat Kabupaten Temanggung, mari ya kita tetap prokes, melaksanakan 5M, kemudian yang belum vaksinasi segera vaksinasi, sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa kita tekan. Kemudian yang ketiga, harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru, saya mengharap masyarakat agar tetap di rumah, menghindari kerumunan, jangan bepergian, tetap memperhatikan prokes sehingga Temanggung aman, nyaman, sehat, ekonomi juga bisa berjalan. Ya, saat ini lebih baik di rumah, stay at home ya. Dan betul, stay home. Oke, dan kita nanti akan masuk ke segmen selanjutnya, ke segmen 3. Di segmen 3 ini nanti akan lebih menarik karena kita akan ngobrol soal komandan secara pribadi. Baik. Ini menarik ini. Oke. Kita lanjutkan ke segmen 3. Baik, terima kasih Mas. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Tadi sudah bicara soal seorang Kapolres. Iya. Saya bicara soal Natal dan Tahun Baru. Sekarang saya akan lebih ngobrol dengan komandan sebagai seorang diri sendiri. Kalau komandan ini dulu juga putra seorang polisi atau bagaimana? Dulunya putra polisi, tentara atau apa, Pak? Kalau orang tua dulu. Saya langsung jawab atau ada rangkaiannya aja nih? Langsung jawab aja. Ini pertanyaan yang luar biasa, Mas. Jadi saya menjadi polisi tahun 1999, Mas. 1999. Bukan menjadi polisi, menjadi seorang taruna. Wah, jadi, pas demo-demonya itu? Iya, pas demo-demonya. Saya pas demo itu reformasi. Iya. Mungkin saya sampaikan di sini, Mas. Mungkin saya bukan pamer, tapi memotivasi kepada masyarakat, kepada anak-anak muda sekarang, bahwasannya kalau saya prinsip, Mas, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Siap. Saya sebagai seorang anak petani, Mas. Petani? Iya, petani. Petani apa, Dan? Jambi itu terkenal dengan karet, Mas. Karet. Ya, jadi orang tua saya petani karet, Mas. Oke. Petani karet di salah satu kabupaten desa di Provinsi Jambi itu tahun 99. Ibu saya juga seorang petani. Saya memberanikan diri untuk ikut tes. Dulu masih Akabri tahun 99. Kita tes di Ajen, di Provinsi Jambi, di Korem Jambi. Kemudian alhamdulillah dari 6 orang yang yang tes awalnya sekitar 600-an. 600 tingkat Provinsi Jambi, tingkat ke Korem Jambi, tapi alhamdulillah yang dikirim ke Magelang 6 orang pada saat itu. Termasuk salah satu alhamdulillah diberi rezeki, diberi amanah oleh Allah, saya ikut tes, mengikuti tes selanjutnya di tingkat Magelang, nasional gitu tingkat ya. nasional. Dari tingkat nasional dari 6 orang itu alhamdulillah yang lulus 4, Mas. Ya, salah satunya adalah saya. Gak taunya nanti Bapak menurut saya dan maaf, gak taunya Bapak sama Ibu petani, tapi petani tanahnya hektaran. Wah.
Ya, secukupnya ya Mas. Secukupnya. Iya, betul. Oke. Artinya orang saya benar-benar petani karet dalam arti apa ya? Dedes karet itu Mas. Iya. Motong. Oke. Iya. Dan saya pernah motong karet. Apa ya namanya kalau di sini istilahnya apa ya? Deres ya, betul, ya. deres ya. Lupa Betul, saya, betul. betul. Deres ya. Iya. Terus berapa bersaudara? Saya kebetulan 5 bersaudara Mas. Dan yang jadi polisi? Saya sendiri. Iya. Paling besar? Saya alhamdulillah yang paling kecil Mas. Oh, paling kecil. Pada waktu itu kok punya pikiran saya jadi polisi. Apa yang terlintas dalam waktu itu? Apa yang menjadi motivasi komandan? Mungkin ini sudah rezeki, jalan hidup, kodrat saya menjadi seorang polisi Mas. Jadi pada saat SMA itu saya kelas 2 belum punya cita-cita. Cita-cita saya hanya menjadi seorang bintara Mas. Oke. Jujur, jadi seorang bintara, ya bintara salah satu angkatan lah, jadi bintara. Tapi berjalannya waktu, saya melihat kakak kelas saya datang ke sekolah, melaksanakan promosi dan sosialisasi. Dia seorang taruna, disitulah muncul niat saya, keinginan saya. Oh, saya juga berkeinginan untuk ikut tes menjadi seorang taruna. Ya alhamdulillah saya ikut tes, berjalannya waktu, ya lulus Mas. Seperti itu. Tapi memang dari pertama sudah punya cita-cita seperti tadi komandan bilang, pengen jadi angkatan atau jadi polisi? Ya, jadi polisi. Dan nggak menyesal jadi pilihan polisi sekarang? Insya Allah tidak menyesal Mas. Bersyukur yang ada, kita harus bersyukur. Manusia itu kalau banyak bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat. Berapa putra atau putri? Ya kebetulan saya memiliki satu istri cukup satu. Amin. Ya. Saya aminin dan. Ya, kemudian putra putri alhamdulillah 3. 3 ya. Ya, satu kelas 2 SMP, satu kelas 1 SMP, satu kelas 4 SD. Bingung nggak membagi antara waktu keluarga dengan waktu menjadi seorang polisi abdi negara? Nah, itulah Mas, mungkin sama juga di instansi lain, khususnya di instansi Polri, kita dituntut kerja 1 kali 24 jam. Jadi pada saat pacaran, kemudian pacar saya akan menjadi istri saya doktrin, kita bikin dulu perjanjian hitam di atas putih nih. Perjanjian pranikah. Iya, dirimu menjadi istri seorang anggota polisi. Anggota polisi tugasnya ini. Salah satu tugasnya itu waktunya tidak menentu. Kapanpun dibutuhkan masyarakat, kita harus siap turun. Kamu harus siap untuk itu. Iya, alhamdulillah istri saya menerima Mas keadaannya. Risiko menjadi seorang istri polisi. Demikian juga anak saya, perlahan-lahan mereka tahu, oh ini loh tugas bapak saya, oh ini loh waktu tugas bapak saya, sehingga perlahan-lahan mereka memahami itu Mas. Apapun itu bentuknya, siap atau tidak siap kan memang sudah menjadi kewajiban komandan untuk mengabdi hidup untuk kepolisian dan untuk negara ya. Cuma kan tetap mesti ada, komandan juga seorang manusia biasa. Ada momentum-momentum sedih nggak ketika harus meninggalkan keluarga, harus berpisah mungkin ketika anak itu sedang membutuhkan komandan? Oh iya, betul seperti Mas. Apa dan seperti betul, itu Mas. dan pernah nggak dan? Di antara 3 anak saya Mas, ya ada yang salah satu, ya 2, bahkan 2. Pada saat anak saya yang kedua, 2 orang itu lahir, ya saya tidak bisa menemani istri saya melahirkan Mas, gitu, karena ya sedang melaksanakan tugas. Artinya ya namanya orang mau melahirkan kan tidak bisa, tidak langsung bisa, oh besok saya lahir jam sekian kan, tidak bisa Mas, kan? Sehingga saya tidak bisa mendampingi proses kelahiran anak saya, istri saya. Saya juga bisa datang mungkin setelah ya beberapa jam kemudian. Artinya di momen-momen yang ya sangat berarti bagi istri saya, bagi anak saya tidak bisa mendampingi. Dan itu menjadi sebuah kesedihan tersendiri ya? Ya. Tapi memang sudah resiko. Sudah resikonya Mas, seperti itu. Sering ditanyain kan dan kok nggak pulang-pulang toh ya, atau Pak atau siapa? Wah sering, kenapa belum pulang? Kadang
pas biasanya kalau orang malam minggu bawa keluarganya kumpul makan bersama. Kadang kita malam minggu disitulah puncak kegiatan aktivitas masyarakat yang perlu kehadiran polisi. Seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada keributan, ada permasalahan. Kita ya saat itu juga harus turun. Pernah suatu waktu kita lagi jalan Mas, lagi makan bersama, lagi santai, ternyata ada kejadian. Terbasa saya berangkat, ya mereka ya kecewa tapi mereka memahami itu. Kalau bicara soal hobi dan Komandan hobinya apa dan? Ya, saya hobinya tentunya olahraga Mas. Yeah. Ya, saya hobi olahraga, badminton saya suka, sepeda juga suka, kemudian bola juga suka, kemudian juga suka membaca buku, seperti itu. Dan ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan. Yeah. Nanti Komandan bisa jawab dengan cepat dan berserta alasannya. Dan, dan pertama, jika aku tidak jadi polisi, aku akan menjadi? Saya akan menjadi seorang pengusaha. Kenapa dan alasannya? Kenapa? Karena menjadi seorang pengusaha itu memimpin diri sendiri. Kita menjadi seorang direktur, kita menjadi seorang pengambil keputusan, kemudian ya peluang kita ya untuk kaya bisa seperti itu. Ya pilihannya tepat ya. Iya. Sebetulnya enak jadi pengusaha loh dan itu maksud saya. Gitu. Karena pertanyaan Mas saya jawab yang terpikir. Menemani ibu belanja atau ke salon? Menemani ibu belanja dong. Kenapa dan? Karena menemani belanja itu kita bisa. Saya sering ini Mas, saya di Temanggung ini saya sering sekali melintas di pasar. Artinya dengan menemani istri belanja atau ibu belanja kita bisa tahu oh ternyata masyarakat itu terdiri dari berbagai kalangan. Ada yang jualan, artinya kan disitulah kita melihat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Artinya oh ternyata masyarakat ada yang seperti ini loh. Oh kemudian ada yang seperti ini sehingga menimbulkan empati, simpati bagi kita. Tapi Komandan masuk belanjanya di pasar tradisional. Iya. Biasanya kalau Kapolres kan di mall. Karena saya sering belanja dan karena saya juga hobi masak. Oh bisa masak? Bisa masak. Masakan yang paling bisa apa? Masakan yang paling bisa membuat gulai kepala ikan. Boleh dan kapan-kapan saya merasakan. Ya boleh nanti sama rekan di Temanggung kita adakan masak bersama Bapak Kapolres. Bukan masak bersama dan makan bersama masakan Bapak Kapolres. Wah boleh. Itu lebih delicious. Oke dan ada lagi nih pertanyaannya, menjadi ayah yang baik atau suami yang baik? Dua-duanya. Harus salah satu. Menjadi ayah atau suami yang baik? Ayo. Menjadi suami dong. Karena menjadi suami tentunya sekaligus menjadi ayah. Seperti kalau itu. menjadi ayah yang baik belum tentu. Belum tentu jadi suami. Betul dan betul. Saya setuju dan dan itu sulit diwujudkan ini. Terus yang selanjutnya, kalau ini sih mesti jawabannya saya tahu, tapi tetap saya akan tanyakan. Bermain olahraga atau bermain musik? Olahraga tentunya. Olahraga hobinya tadi? Badminton saya suka, jogging juga. Sering lihat Komandan main badminton di salah satu kan ya di Karanganyar. Betul. Dan kelihatannya jago juga katanya anak buah. Iya, yang ngomong jago karena dia mainnya di bawah saya. Oke. Enggak, salah satunya karena juga takut karena yang bermain Kapolres. Nah, itu salah satunya, Mas. Bahkan kalau dia main dengan saya, dia jago, anggota saya, sengaja dia ngalah. Iya, betul. Apapun itu kalau Kapolres yang main, mesti bagus. Kapolres yang nyanyi, mesti merdu. Iya, walaupun dalam hati kita nggak tahu kembali ke masing-masing. Oke, dan sering bermain medsos? Medsos, saya tidak terlalu. Kalau sama seluruh memilih Instagram atau Facebook, lebih mana itu? Ya, Facebook. Kenapa? Oh, ul sekali. Iya, karena ul. Itu. Karena sekarang kan larinya ke Instagram. Iya. Tapi tidak terlalu ya? Tidak terlalu. Sudah ada yang mengelola sendiri. Cenderung lebih apa ya? Ya pasif saya. Ya, kalau yang untuk kedinasan tentunya kita aktif, tapi kalau secara pribadi saya tidak terlalu. Seperti itu. Tapi saya habitnya atau hobinya ke Facebook. Oh Facebook, ya. sering dari dulu ya Facebook ya. Dan selain itu, selain hobi olahraga, hobinya apa lagi nih? Baca buku. Oh sering baca buku. Baca buku. Buku paling favorit apa? Buku apa ya?
Soeharto install apa ya? Oke. Artinya ya kita melihat sisi Pak Harto bagaimana perjalanan hidup beliau. Berarti lebih senang ke buku biografi ya? Iya, biografi sama motivasi, Mas. Ya, artinya bagaimana kita manusia itu tidak harus cukup dengan situasi yang keadaan yang ada. Kita harus selalu mengembangkan diri kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang pasti ada manusia yang kurang. Tapi kekurangan ini bagaimana kita bisa memperbaiki, bisa mengembangkan seperti itu. Oke. Selaku Kapolres dan kedepannya juga akan tetap menjadi pimpinan dimanapun tempatnya dan ke anggota Kapolres. Sebetulnya apa cita-cita komandan ke depan ini dan seperti apa nih? Cita-cita dari segi apa nih? Apapun itu nih. Cita-cita kalau seumpamanya kita bilang cita-cita non profesi. Ya. Kalau profesi jelas. Mungkin cita-cita bisa jadi Kapolda atau Kapolri. Amin. Ya. Amin. Nah, kalau cita-cita seorang komandan sendiri. Yang pertama, saya memiliki keluarga, anak, istri yang yang bahagia tentunya, Mas. Ya, bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, saya bisa berarti bermanfaat, bisa membahagiakan orang lain. Itu paling penting, Mas. Seorang Kapolres apapun yang terjadi bagi saya adalah orang yang sukses karena dia menjadi seorang pemimpin. Tolong mungkin bisa bagi resep ke kita ini, anak muda ataupun apapun generasi yang ingin menjadi seorang pemimpin. Ya itu tadi, Mas, mungkin dari rangkaian omongan kita tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan kita meremehkan siapapun. Siap. Karena kita tidak tahu, mungkin dari segi ibadahnya dia lebih bagus dari kita, kemudian dari segi nasib rezeki dia lebih bagus dari kita, kemudian dari segi akhlaknya dia lebih dekat daripada kita. Kita berteman dengan siapa saja, termasuk selama saya menjadi seorang anggota polisi. Siapapun yang mau bertamu menghadap saya welcome. Baik itu ibaratnya orang kantoran, orang swasta, petani, pedagang, monggo. Polisi, khususnya ruangan saya 1x24 jam terbuka buat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi resep saya, tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau dan ada ambisi. Yang menjadi masalah, mohon maaf ya, anak-anak sekarang mungkin kemauannya ya mungkin ya ada yang kurang maksimal untuk bagaimana dalam mencapai sesuatu, dalam menggapai cita-citanya. Dan yang jelas peran orang tua juga ya. Ya, betul. Sangat berjasa juga. Ya? Betul, Mas. Peran orang tua, terutama ibu, kan sudah jelas ibu itu ladang amal ibadah kita. Sayangi beliau, cintai beliau selagi beliau masih hidup. Pun kalau beliau sudah almarhum, kita harus mengirim doa buat beliau. Seperti itu. Dan ini terima kasih sekali. Sebetulnya saya masih ingin ngobrol panjang dengan komandan. Sejauh ini kan saya ketemu komandan itu bukan orang yang nun sewu bisa ngobrol gitu loh. Nggak taunya setelah ngobrol 1 jam ini asik bicara dengan komandan. Demikian juga, Mas. Ya, demikian juga rekan Temanggung TV tetap eksis, tetap memberikan berita, hiburan, informasi yang terbaik kepada masyarakat Temanggung. Terima kasih komandan setelah 1 jam ini bicara ngobrol kami dengan Jagongan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih, Mas. Sehat selalu, tetap prokes. Siap. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.